Kesaktian Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Kesaktian Syekh Siti Jenar sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Syekh Siti Jenar dipercaya mempunyai karomah yang luar biasa. Untuk mendapatkan ilmu Syekh Siti Jenar tersebut tentunya ada juga amalan yang harus dilakukan. Namun, walau tingkat ilmu kanuragan Syekh Siti Jenar sudah sangat tinggi dan ilmu-ilmu yang dipelajarinya sangat mematikan, namun tetap saja dia tidak mampu mengalahkan Sunan Kalijaga. Dalam suatu kisah menceritakan pertarungan melawan Sunan Kalijaga, berakhir dengan kekalahan yang menewaskan Syekh Siti Jenar. Berikut ini adalah 6 ilmu Syekh Siti Jenar dan amalannya yang terkenal penuh kekuatan ajian sakti. 1. Seipi angin. Ilmu kanuragan ini mampu membuat tubuh orang yang mengamalkannya menjadi ringan seperti angin. Dengan ajian ini seseorang mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Konon dengan ajian sepi angin ini, Syekh Siti Jenar dapat pergi salat ke masjid-masjid yang dia kehendaki bahkan hingga ke Masjidil Haram di Mekah. Menurut para pakar dunia batin, ilmu ini memang nyata dan ada kemungkinan dipraktikkan sampai hari ini. Namun menurut mereka cara untuk bisa menguasai sepi angin memang terlalu susah. Ada banyak syarat yang harus dilakukan mulai dari puasa, bersemedi, sampai menghafalkan mantra-mantra. Selain ada syarat berlakunya, untuk bisa menguasai ilmu ini seseorang harus memiliki tingkat kebatinan yang tinggi. Hal ini bisa didapatkan dengan cara taat kepada Tuhan dan tidak terbesit untuk melakukan perbuatan buruk. Setelah menempel pribadi menjadi semacam itu, dalam waktu yang lama lalu dibarengi dengan ritual-ritual berat tadi maka kemungkinan ilmu sepi angin bisa dikuasai. Menurut cerita para pengguna ajian sepi angin ini adalah para pendekar dan juga para wali songo. Para sunan ini memakai ilmu tersebut untuk tujuan berkumpul dan menurut cerita, saat Sunan Giri membunyikan gongnya, maka para wali songo akan langsung berkumpul padahal masing-masing dari beliau itu posisinya menyebar seantero Jawa. Tujuan berkumpulnya beliau-beliau itu sudah jelas pasti membahas umat serta upaya penyebaran agama Islam di Nusantara. 2. Ajian Bolo Sewu. Walau seorang diri, namun dengan ajian Bolo Sewu seseorang bisa menjadi terlihat banyak. Dengan Bolo Sewu sendiri seseorang akan ditemani 1000 jin yang mampu menjaganya dari segala mara bahaya yang menghadang. Bolo Sewu berarti 1000 pengikut. Ilmu ini biasa digunakan oleh para pengikut Syekh Siti Jenar untuk menghadapi lawan-lawannya. 3. Rogo Sukmo. Rogo Sukmo dalam bahasa Jawa berarti mengambil jiwa. Ajian ini mampu mengeluarkan ruh dari raga dan kembali lagi pada saat yang diinginkan. Merogoh sukma digunakan saat ingin mengalahkan lawan dengan tanpa terlihat secara kasat mata. Biasanya mereka yang hendak melakukan ajian ini haruslah berhati bersih dan jauh dari keinginan duniawi. Jika syarat utama terpenuhi barulah dilanjutkan dengan teknik olah pernapasan dengan posisi duduk bersila maupun tidur sembari menyatukan hati dan pikiran. Mereka yang sukses biasanya bisa langsung melihat dirinya sendiri yang sedang dalam kondisi bersemedi. Pada saat itulah sukmanya berarti telah berhasil keluar dari raga fisik dan siap untuk menembus dimensi alam gaib. Selain sebagai sarana meditasi, ilmu Rogo Sukmo ini bisa digunakan untuk tujuan yang positif. 4. Ilmu Rajek Wesi. Ilmu kebal ini bernama Rajek Wesi. Para pengikut Syekh Siti Jenar akan tidak mempan akan bacokan pedang maupun pukulan benda keras lainnya. Tubuh akan setebal besi sehingga tidak bisa dilukai oleh apapun yang menyentuhnya dan berkat ilmu ini tubuh seseorang akan kembali dan kebal ibarat besi yang tidak mampu dipecahkan oleh apapun. 5. Grojok Sewu. Dari sekian ilmu yang diwariskan Syekh Siti Jenar, ajian Grojok Sewu merupakan yang paling dikenal para jawara. Siapapun yang menimba ilmu ini,
maka akan mampu merubah wujudnya seperti yang diinginkannya. Dengan mengamalkan ajian ini, seseorang akan bisa berganti wujud menjadi makhluk hidup seperti hewan maupun pohon, bahkan menjadi bentuk manusia. Ilmu Grojok Sewu ini berarti 1000 air terjun mengajarkan untuk berganti wujud sesuai dengan keinginan masing-masing. 6. Ilmu Sirep. Ilmu sirep tergolong sangat ampuh dan sering digunakan saat menghadapi banyak musuh. Dengan ilmu ini kita mampu membuat banyak orang menjadi tidur nyenyak dan tak bisa bangun dalam beberapa waktu. Ilmu ini sering disalahgunakan oleh para maling pada zaman dulu, dalam setiap operasi mereka. Saat ini, masih ada juga maling yang memiliki ilmu ini, terutama yang beroperasi di bagian kampung-kampung. Demikian 6 kekuatan dan ajian paling sakti peninggalan Syekh Siti Jenar dengan kekuatan ajian sakti tingkat tinggi. Hubungan Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo. Hubungan Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang dengan Wali Songo selaku penasihat keagamaan di Kesultanan Demak Bintoro, berlangsung kontroversial. Sebagai sesama penyebar Islam di Nusantara, hubungan Wali Songo dengan Siti Jenar tidak harmonis. Di mata Wali Songo, ajaran yang diperkenalkan Siti Jenar kepada masyarakat dianggap telah menyalahi syariat Islam. Sementara, Syekh Siti Jenar bersikukuh tasawuf manunggaling Kawula Gusti atau bentuk lain dari wahdatul wujud yang dia ajarkan, adalah ajaran ketauhidan yang benar. Dalam sejumlah kisah diceritakan, Wali Songo yang marah lantas menghukum Siti Jenar. Jafar Shadiq atau Sunan Kudus ditunjuk sebagai eksekutornya. Benarkah demikian? Berikut berbagai versi kematian Siti Jenar yang berkembang di masyarakat Jawa. 1. Dihukum mati Wali Songo. Siti Jenar divonis mati oleh Wali Songo. Berdasarkan Serat Siti Jenar 1917 Babat Purwareja dan Serat Nitimani, penyebab dijatuhkannya hukuman mati karena ajaran Siti Jenar dianggap menyesatkan. Untuk menghabisi Siti Jenar, Carita Purwaka Caruban Nagari menyebut, Sunan Kudus menggunakan keris pusaka Kantanaga. Pusaka itu milik Susuhunan Jati Purba atau Syekh Datuk Kahfi atau Sunan Gunung Jati yang dipinjam Sunan Kudus. Pembunuhan yang berlangsung pada 1505 Masehi itu dilakukan di dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa Keraton Kasepuhan Cirebon. Jasad Siti Jenar dimakamkan di Mandala Anggaraksa, Cirebon. 2. Bukan karena ajaran sesat. Versi lain menyebut, hukuman mati yang harus diterima Siti Jenar bukan lantaran ajaran sesat. Ajaran manunggaling Kawula Gusti yang diajarkan Siti Jenar tidak sesat. Bagi Wali Songo, kesalahan Siti Jenar adalah mengajarkan manunggaling Kawula Gusti kepada masyarakat umum secara terbuka. Karenanya dia harus dijatuhi hukuman mati. 3. Yang dibunuh Wali Songo ajaran Siti Jenar. Hukuman mati yang dijatuhkan oleh Wali Songo kepada Siti Jenar bukan dilakukan secara fisik. Menurut para pengikut tarekat Akmaliyah, yakni tarekat yang diajarkan Siti Jenar, yang dibunuh Wali Songo adalah ajarannya. Siti Jenar dilarang menyebarkan ajaran manunggaling Kawula Gusti kepada masyarakat umum secara terbuka. 4. Jenazahnya diganti bangkai anjing. Karena dianggap telah mengajarkan kesesatan, Siti Jenar kemudian diadili oleh Wali Songo di Masjid Demak. Siti Jenar divonis mati. Di dalam Masjid Demak, Sunan Kudus mengeksekusi Siti Jenar. Dalam historiografi Jawa Tengah dikisahkan jenazah Siti Jenar kemudian diganti dengan bangkai seekor anjing. Versi lain menyebut, Siti Jenar dihukum mati di Masjid Agung Sang Cipta Rasa Keraton Kasepuhan Cirebon. Jenazah Siti Jenar dimakamkan di area pemakaman Anggaraksa. Kuburan Siti Jenar kemudian dikisahkan dibongkar dan jenazahnya diganti dengan bangkai anjing. Namun tiba-tiba jenazah Siti Jenar menjelma menjadi sekuntum melati.
Dari perubahan bunga melati yang harum itu, area pemakaman itu mendapat nama Pamlaten.